Pada zaman dahulu, di tanah Jawa yang penuh dengan kekayaan budaya dan sejarah, hidup seorang ulama besar yang dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Beliau adalah salah satu wali Songo yang menyebarkan agama Islam dengan cara yang penuh kebijaksanaan dan kelembutan hati. Keberaniannya dalam meruntuhkan tembok kemusyrikan dan menyebarkan ajaran Islam melalui seni dan budaya menjadikan namanya abadi sepanjang masa. Lahir dengan nama Raden Said, ia adalah putra Adipati Tuban. Kehidupannya awalnya dipenuhi kemewahan dan kekuasaan, namun hatinya gelisah melihat penderitaan rakyat akibat ketidakadilan para penguasa. Melihat penderitaan itu, Raden Said memutuskan mengambil tindakan. Ia mencuri hasil pajak kerajaan untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Namun aksinya dianggap tindakan kriminal dan ia diusir dari keraton. Dalam pelarian, Raden Said bertemu dengan seorang sufi bernama Syekh Maulana Maghribi di tepi sungai. Pertemuan ini menjadi titik balik hidupnya. Syekh Maulana Maghribi menasihati Raden Said untuk meninggalkan jalan kekerasan dan menempuh jalan lelaku spiritual. Ia diminta berdiam di tepi sungai Hali untuk merenung dan membersihkan hati. Seorang wali yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Melalui dialog yang mendalam, Sunan Bonang menunjukkan jalan yang benar kepada Raden Said. Sunan Bonang memberikan ujian kepada Raden Said. Ia diminta menanam tongkat kayu di tanah kering dan menjaga tongkat itu hingga tumbuh menjadi pohon. Raden Said dengan penuh kesabaran mengikuti perintah tersebut. Setelah berminggu-minggu penuh kesabaran dan doa, tongkat yang ditanamnya tumbuh menjadi pohon yang berbuah lebat. Ini adalah simbol dari keberhasilan Raden Said dalam menundukkan nafsunya dan mencapai ketenangan batin. Setelah bertahun-tahun melakukan tapa berata, Raden Said mencapai pencerahan. Ia menjadi Sunan Kalijaga, seorang wali yang menyebarkan Islam dengan cara yang lembut dan penuh kearifan lokal. Setelah ujian tersebut, Raden Said diangkat menjadi salah satu wali Songo dan diberi nama baru, Sunan Kalijaga. Ia menjalani hidup dengan menyebarkan ajaran Islam melalui seni, budaya, dan pendekatan yang lembut. Sunan Kalijaga datang ke sebuah desa yang dikuasai oleh pengaruh kuat kebudayaan Jawa kuno. Di sana, masyarakat masih terperangkap dalam kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian beliau menyampaikan, "Aku datang bukan untuk mengubah budaya kalian, tetapi untuk menyarankan cara agar kita bisa hidup berdampingan dengan Allah. Mari kita satukan hati dan pikiran dalam harmoni." Selain gamelan, Sunan Kalijaga juga memperkenalkan wayang kulit sebagai alat untuk menyebarkan ajaran Islam. Wayang yang dahulu digunakan untuk bercerita tentang mitologi Hindu diubah oleh Sunan Kalijaga menjadi media yang syarat dengan pesan moral dan ajaran Islam. Kemudian Sunan Kalijaga berdakwah kepada para dalang. Wayang adalah cermin kehidupan. Melalui cerita-cerita ini, mari kita tanamkan nilai-nilai Islam yang mulia, agar masyarakat memahami dengan hati, bukan hanya dengan kata-kata. Meski berhasil membawa banyak perubahan di desa, Sunan Kalijaga menghadapi tantangan yang lebih besar ketika berhadapan dengan Raja Demak, Raden Patah, yang khawatir akan pengaruh luar terhadap kerajaan. Kemudian sang Raja Demak memanggil Sunan Kalijaga. "Apakah engkau benar-benar yakin cara dakwahmu ini akan menguatkan umat atau malah menghancurkannya? Tunjukkan padaku, Sunan Kalijaga." Namun Sunan Kalijaga dengan tenang mengatakan, "Yang saya bawa bukanlah ancaman, melainkan rahmat. Mari kita lihat bersama apa yang lebih besar manfaatnya untuk umat ini." Dengan kesabaran dan kebijaksanaan, Sunan Kalijaga akhirnya berhasil merubah hati banyak orang, termasuk Raja Demak. Ia mengajarkan bahwa dakwah harus dilaksanakan dengan kasih sayang dan tidak mengesampingkan budaya lokal. Dan Sunan Kalijaga menyampaikan kepada umatnya, Islam adalah agama yang membawa kedamaian. Melalui seni dan budaya, kita bisa hidup dalam keharmonisan dengan Allah.